Malam semuanya, jadi hari ini agak spesial karena kita akan ceritain dua film jadi satu. Film yang agak spesial memang dan agak purba sih kayaknya. Karena ya 2001 dan 2006, ya. Intinya, film ini menceritakan tentang seorang bos gangster yang nyamar jadi murid sekolah biar dapat ijazah. Biar dia sah jadi bos gangster berpendidikan. Tapi siapa yang menyangka setelah lulus dia masih melanjutkan pendidikannya dengan menjadi guru honorer demi mendapat gelar S1-nya. Jadi ya, biar pas dia jadi bos itu ya nggak bego-bego banget. Penasaran? Jadi gini ceritanya. Kang, kejauhan, Kang, mundur dulu, baru mulai. Cowok, baru mulai. Mundur lagi, Kang, bukan yang ini, ya Allah, bahaya, cowok. Ya Allah, isinya kok gini semua, ya Allah, Kang, udah, Kang, baru mulai, Kang, kok kuning. Siapa di sini waktu SMA hobi datang telat tapi pulangnya duluan? Nah, kalau ada, berarti kalian sama kayak Doni sewaktu dia berumur 29 tahun. 29 tahun? Bentar. Gimana? Murid SMA 29 tahun? Ya udah, bingung. Sama, saya awalnya juga bingung. Kenapa om-om masih diterima di SMA kayak gini? Namun, keajaiban ini sangat mungkin terjadi kalau kamu adalah Doni. Iya, buat yang belum kenal sama Doni, mungkin ada baiknya kita kenalan ulang dari awal kenapa Doni baru masuk SMA di usia hampir kepala 3. Walau di sekolah Doni bukan siapa-siapa, tapi kalau di luar dia adalah ketua gangster mafia paling ditakuti di seluruh Korea. Tapi tenang, Doni bukanlah mafia sembarangan yang asal memukuli kepala orang. Contohnya hari ini, ketika dia terpaksa menghajar pengkhianat seperti pria ini, ia menjadi target geng Doni. Akibat dia berani mengkhianati bosnya Doni alias Pak Kimo. Bagi Doni dan anak buahnya, tak ada kejahatan yang lebih kurang ajar selain bertindak bodoh melawan 3 sosok yang sangat Doni hormati. 3 sosok itu adalah orang tua, guru, dan bosmu sendiri. Dan kasus pria tadi sama saja sudah mencoreng harga diri gangster bos Kimo dengan bergabung ke gangster saingan mereka di kota Myeongdong. Bersama 2 anak buahnya Dodit dan Asep, Doni sudah mulai berhasil mencaplok berbagai aliansi gangster di semua pelosok Korea. Bahkan sekali nama Doni terdengar di ujung gang, niscaya gang itu akan langsung sepi. Karena malam-malam biasanya semua orang pasti udah tidur. Ini maksudnya bercanda tuh. Ya Allah. Namun bukan itu inti masalahnya, karena sebenarnya masih ada satu hal lagi yang harus Doni raih sebelum ia meneruskan gelar bos Kimo sebagai pimpinan gangster nomor 1 di Korea. Dan hal itu adalah ijazah SMA. Iya, ini serius, ucap bos Kimo. Alias hanya inilah satu-satunya cara demi membuka mulut petinggi gangster mereka. Katanya mereka ragu dengan Doni yang gak lulus SMA. Sebab seharusnya Doni mengundurkan diri sebagai ketua saat bawahan Doni saja sudah banyak yang tamat SMA. Bahkan tamat S1 di luar Korea. Ya gimana nggak diremain kalau Doni aja nggak tahu apa itu email. Sebab bukannya menyebut alamat emailnya, Doni malah menyebutkan 110-211 서울시 중구 명동 844번지 이코빌라. Tidak, ya sama-sama alamat sih. Cuma ya nggak apa-apa Doni, sekolah yang bener ya. Sebenarnya bos Kimo tidak masalah dengan Doni yang tidak lulus SMA. Karena sebetulnya Doni hanya kurang 1 tahun saja di kelas 3. Namun karena bawahan mereka sudah banyak yang sarjana, maka minimal ketua gangsternya harus punya ijazah SMA. Ya ibaratnya buat formalitas aja, biar Doni semakin dihormati oleh semua orang. Lagi pula bos Kimo yakin kalau hanya Doni yang pantas menjadi penerusnya. Jadi inilah alasannya kenapa Doni harus segera masuk SMA. Karena ia sudah pernah 2 tahun di SMA, jadi dia hanya perlu menjalani 6 bulan di semester terakhir untuk bisa mendapatkan ijazah. Tapi sepertinya di persiapan sekolahnya, Doni sudah salah outfit gara-gara Asep. Sebab bukan cuma wajahnya yang terlalu tua, tapi gaya rambut, gaya pakaian, sampai tas sekolahnya malah terlihat seperti anak SMA zaman penjajahan. 올백 안 합니다. Akibatnya setelah 3 jam gagal mencari tukang jahit, Doni harus terlambat seperti di awal cerita tadi. Oleh karenanya, dia tidak masalah jika dihukum, sebab ia akan patuh pada guru yang sangat ia hormati. Ya, walaupun anak buahnya sempat tidak terima, tapi begitulah prinsip yang selalu mereka pegang.
bahwa terlepas dari siapa Doni di luar, dia akan tetap patuh pada gurunya. Apalagi kalau gurunya idaman seperti ini. Morning, students. Ya Allah, ayu nih. Saya juga rela kalau jodohnya kayak gini. Sebelum Doni mengenalkan diri sebagai murid pindahan, ia baru sadar bahwa SMA swasta ini bukanlah sekolah yang baik. Alias banyak sekali kejanggalan yang seharusnya tidak boleh dibiarkan di dunia pendidikan. Khususnya tindakan bullying yang sering terjadi kepada murid miskin seperti wanita yang pertama kali Doni temui. Apalagi di hari pertamanya sekolah, Doni malah ketiban apes saat ternyata barang yang ingin Doni kembalikan ke wanita itu adalah White? iya, Bersayap, Pak. Pakai ada penjelasan bersayap, cok. Untuk mengawali sekolahnya, pertama-tama Doni harus tahu bahwa guru killer ini adalah guru matematika yang harus ia perhatikan. Sebab jika ia tidak lulus di kelas Pak Jo, maka Doni akan sulit mendapatkan ijazahnya. Dan seperti jodoh, ternyata kursi kosong yang tersedia adalah di sebelah wanita tadi. Namanya Yunju, seorang siswi miskin yang bisa sekolah di SMA swasta ini berkat beasiswa dari nilai rapornya. Lalu kalau wanita satu ini, Mbak, Mas, ini wanita bukannya? iya, pokoknya selain pensil Inul, minimal Doni harus mengenal 3 murid lainnya jika ia ingin bertahan di sini. Pertama ada Jihyo, seorang anak orang kaya yang sering menjadi donatur untuk sekolah ini. Dan seperti yang sudah terlihat, Jihyo adalah siswi yang paling kejam di sini. Jadi kalau Doni tidak mau jasanya terancam, sebaiknya ia tidak perlu berurusan dengannya. Kedua, ada murid pria paling sok berkuasa di SMA ini, namanya Dongpao atau akrab disapa Kribo. Lagi-lagi karena ia adalah anak orang kaya, Kribo ini 11-12 dengan Jihyo. Bedanya, Kribo hanya berani dengan murid baru seperti Doni. Bahkan baru sehari Doni bersekolah, laganya benar-benar keterlaluan. Awalnya Doni tidak ingin membela dirinya, apalagi balik melawan. Namun di saat Doni keceplosan sebagai mantan gangster, Kribo justru tertawa. Ia jelas tak percaya dan malah berkata, gangster mana yang penampilannya sangat culun? Jangan coba menipuku, ucap Kribo. Dibanding gangster muka seperti Doni, lebih cocok disebut preman kesiangan. Dan kalau Doni ingin selamat, ia harus menyetor uang jajannya setiap hari kepada Kribo. Namun besoknya ketika Doni sudah menuruti kemauannya, Kribo tetap saja membulinya. Bahkan di saat Doni ingin mengajak damai, Kribo dan teman-temannya malah semakin kurang ajar. Apakah Doni kira mereka akan takut dengan gertakan preman seperti ini? Jangan mimpi anak baru, ucapnya sambil berlalu pergi. Nah, untuk murid yang ketiga, sebenarnya dia sudah muncul di awal film. Siapa? Yunju? Bukan. Tapi sosok pria aneh yang suka memegang handycam. Dia adalah murid paling tua, alias murid yang gak naik kelas sejak 10 tahun yang lalu. Tapi karena sebuah hal, dia jadi sering berkeliaran di SMA ini. Dengan merekam semua hal yang terjadi, hingga tidak jarang, dia pun sering memamerkan sesuatu. Gak kuat, sumpah saya gak kuat. Semoga, ya Allah, Jody kamu yang kuat di sekolah ini, Jody. Cocoknya toko-toko ngetoknya manuk, cok. Suatu hari, gara-gara sering terlambat sekolah dan menghindari Kribo, Doni jadi lupa membawa bekal makan siangnya. Jadi hari itu, Dodit lah yang harus mengantarkannya. Namun belum ada 1 menit ia di sana, Dodit malah terpaku saat ia berkenalan dengan guru bahasa Inggris Doni alias Bu Eli. Tetapi sebelum Dodit beraksi, lagi-lagi Doni justru tidak siap dengan makan siangnya. Karena ya, walau Dodit agak tegang, setidaknya dia tidak hanya berhasil mendekati Bu Eli. Karena dari obrolan ini, Dodit jadi tahu bahwa syarat kelulusan Doni bukan hanya soal matematika, tapi juga tes bahasa Inggris. Jadi dari sinilah Dodit segera menyuruh Asep mencarikan buku paket untuk Doni. Lalu tugas Dodit ngapain? Kayak nggak tahu aja, habis kenalan ya bungkus dong. Enggak, maksud saya take away makanannya. Masa yang dibungkus gurunya? Ya, kalau itu tergantung keadaan. Berkat informasi pelajaran bahasa Inggrisnya kemarin, Doni jelas senang dengan kerja Dodit. Tapi layaknya hubungan timbal balik, Dodit juga minta tolong kepada Doni. Ia ingin menitipkan hadiah ini untuk Bu Eli. Dan sebagai gantinya, Dodit berjanji akan membantu semua PR Doni. Gimana? Ayolah Don, maulah ya, ayolah. Kalau bukan karena tawaran Dodit, Doni tak mungkin berani masuk ke ruang guru. Apalagi demi hadiah picisan seperti ini. Dan sialnya ketika ia ingin kabur, Doni justru ketahuan oleh Bu Eli.
Maka daripada Doni hilaf di sini, ia pun segera pergi. Dan ternyata disinilah kita akan tahu sejauh mana hubungan Dodit dengan guru idaman saya ini. 너무 작다. Walalala, film Korea tahun 2000-an memang berani. Jika Doni pikir kehidupan SMA akan seindah drama Korea, sepertinya dia salah. Sebab yang ada, Doni baru tahu bahwa kepala sekolahnya terhubung dengan rantai bisnis sebuah rumah sakit di Seoul. Dan kebetulan demi mendongkrak pemasukan rumah sakit, SMA Doni mewajibkan sunat massal berbayar. Yang jelas langsung membuat semua murid laki-laki lemas seketika. Dan tidak terkecuali Kribo dan juga seorang gangster seperti Doni. Bahkan kesialannya tidak cuma sampai di situ. Sebab setelah Doni keluar dari ruangan sunat, ia tidak sadar dengan satu hal. 왜? 맞지를 않은 것 같은데요. Seperti mengalami kesalahan yang sama, kali ini giliran Kribo yang harus bersabar. Sebab baru sehari Jodinya berhenti berperang, hari itu ada yang berontak gara-gara panorama indah Bu Eli. Tak disangka, setelah perlahan Doni beradaptasi dan mulai rajin belajar, ada banyak hal baik datang ke hidupnya. Mulai dari hubungan pertemanan yang semakin baik, PR dan tugas-tugasnya yang dapat nilai bagus berkat bantuan Dodit, sampai perlahan dia bisa akrab dengan Kribo. Ya, walau Kribo masih belum sadar bahwa Doni dan anak buahnya adalah gangster beneran. Bahkan tak hanya itu, seiring berjalannya waktu, hubungannya dengan Yunju pelan-pelan juga mulai terbangun. Mungkin waktu mereka berdua hanya sebatas teman belajar di kelas. Namun hari demi hari, benih-benih perasaan itu pun mulai bersemi di antara mereka. Walau hanya berganti peran sebagai teman jalan, tapi itu sudah lebih dari cukup bagi Doni. Hingga lambat laun Doni jadi tahu bahwa Yunju masih harus bekerja setelah pulang sekolah. Dan setiap hari Minggu, Yunju juga les tambahan bersama Pak Jo demi menjaga prestasi dan beasiswanya. Hingga suatu hari sehabis jalan-jalan, mereka tidak menyangka akan bertemu dengan Bu Eli yang ternyata sedang pacaran bersama paman Doni. Meski awalnya canggung, namun Doni akhirnya paham bahwa karena alasan inilah Dodit jadi sering membantunya. Dan dari kedekatan mereka berempat, lama-lama mereka jadi seperti teman dekat yang bisa berbagi senang dan sedih bersama-sama. Bahkan hingga tak ada lagi sekat guru ataupun murid ketika mereka bersama. Beberapa hari kemudian, ternyata murid senior itu masih sering mengganggu dan membuat sisi kelas Doni jadi heboh di jam pelajaran. Mungkin sekilas tidak ada yang salah karena menertawakan burung yang terbang sembarangan. Tapi yang jadi masalah justru saat mereka tak serius menyimak pelajaran dari Pak Jo. Hingga akhirnya ada satu teman Kribo yang jadi sasaran kemarahannya. Namun suasana kelas berubah jadi lebih kacau saat ternyata Kribo tidak terima dengan ketegasan gurunya. Kribo pun sudah muak dengan segala aturan Pak Jo. Bahkan dia juga lebih membangkang karena merasa tidak ada seorang pun yang bisa melawannya. Tetapi tanpa ia sadari, Kribo otomatis sudah melanggar prinsip paling penting dalam hidup Doni, yaitu melawan guru, sekaligus orang tuamu di sekolah. Maka detik itu juga emosi Doni sudah tidak bisa ia tahan lagi. Ia pun sudah muak dengan Kribo yang sok jagoan dan merasa bisa melakukan apapun seenaknya. Dengan ini pula Doni ingin menegaskan bahwa Doni takkan mampu mengampuni siapapun yang berani melawan gurunya. Setelah semua keributan tadi, bukan berarti Doni dan teman-temannya bebas dari hukuman. Jadi sebagai konsekuensinya, mereka semua harus belajar di sekolah hingga larut malam. Namun malam itu, Doni rupanya ingin melakukan sesuatu kepada Kribo. Tenang, Doni tidak akan menghajar Kribo lagi. Justru niatnya adalah ingin meminta maaf dan mengajaknya mengobrol untuk menasihatinya. Doni ingin Kribo mengerti bahwa guru dan orang tua adalah pribadi yang sama-sama harus ia hormati. Lagi pula bukankah Kribo akan mendapatkan nilai bagus jika ia menghargai gurunya juga? Sebab percuma jika nilaimu bagus kalau kamu tidak bisa menjaga adabmu. Namun di saat yang sama mereka tidak menyangka ketika tiba-tiba ada gerombolan anak SMA yang memalak mereka berdua. Awalnya Doni tidak ingin memakai kekerasan sebab ia tidak mau kasus ini ketahuan oleh pihak sekolah. Namun ketika dibiarkan, ternyata mereka semakin tak bisa dibiarkan. Jadi sepertinya Doni terpaksa menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dari sini, Doni bukan hanya ingin menolong Kribo,
Dia juga tidak mau asal menyombongkan diri sebagai ketua gangster terkuat. Namun Doni ingin mereka paham bahwa tak semua masalah bisa selesai dengan kekerasan. Terakhir, Doni juga mengingatkan, tidak ada gunanya mereka memakai kekerasan kalau hasilnya untuk merugikan orang lain. Mungkin benar kalau sekolah Doni lancar-lancar saja. Bahkan ia juga sudah bersahabat dengan Kribo. Namun di saat yang sama, Doni terlambat menyadari masalah berlapis yang selama ini telah merugikan banyak murid miskin, terutama bagi mereka yang sering menunggak SPP seperti Yunju. Kepala sekolah Doni ternyata adalah biang masalahnya. Selain mengatur SPP-nya yang memberatkan, sang kepala sekolah ternyata diam-diam tidak pernah senang dengan guru yang tegas seperti Pak Jo dan Bu Eli. Dan sayangnya akar masalah itu telah merembet ke banyak masalah lain yang sangat berat sebelah. Contohnya hari itu, saat Bu Eli dituduh menampar Gio tanpa alasan. Sebenarnya, Bu Eli hanya berniat membuat murid nakal sepertinya jera. Sebab pertama, Gio sering melawan saat diberitahu kesalahannya. Kedua, jika Gio dibiarkan tidak mengerjakan tugas, maka itu sama saja dengan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai guru. Tapi tidak disangka akibatnya justru datang dari ibu Gio yang tidak terima. Bahkan sampai langsung menuntut agar Bu Eli segera dipecat. Dan masalah ini semakin keruh ketika Pak Jo ikut berbicara agar pihak sekolah bertindak lebih adil. Pak Jo berharap agar SMA ini tidak pilih kasih kepada murid yang kaya seperti Gio. Akibatnya tak lama setelah itu, Pak Jo langsung mendapat peringatan keras dari kepala sekolah. Alih-alih mendengar masukan Pak Jo, kepala sekolah justru mengancam. Jika Pak Jo masih ingin bekerja di SMA ini, jangan pernah menyenggol kebijakan apapun darinya. Lebih baik Pak Jo diam, karena di sekolah ini hanya uang dan kuasa yang bisa mengatur segalanya. Dan setelah Pak Jo, gini giliran Bu Eli yang dipanggil sang kepala sekolah. Namun khusus untuk guru secantik Bu Eli, ia tidak mau mengancam dengan cara biasa. Iya, dengan segala bujuk rayunya yang tidak senonoh, ia tidak akan menghukum Bu Eli, asalkan Bu Eli mau menukar jam pelajarannya di ruangan ini. Tapi dengan tegas Bu Eli menolaknya, dan lebih baik Bu Eli mengundurkan dirinya daripada menuruti nafsu bejatnya. Sementara ini, Doni masih belum tahu solusi apa yang bisa membantu para gurunya. Namun di samping itu, sebenarnya ia lebih khawatir pada Yunju, yang selalu nampak baik-baik saja. Bahkan meski mereka sudah sedekat ini, Yunju tidak pernah jujur mengenai pekerjaannya. Hingga akhirnya, ketika Doni sedang bersantai di karaoke langganan Dodi, ternyata seketika, Doni tidak bisa berkata apa-apa. Lidahnya begitu berat untuk bertanya, mengapa Yunju menjual dirinya? Namun ketika Doni bertanya apakah ini demi uang, di sanalah Doni baru tahu masalah apa yang selama ini Yunju pendam seorang diri. Sebenarnya, Yunju sudah lama ingin keluar dari SMA bermasalah itu. Namun karena ibunya berharap Yunju bisa kuliah, Yunju rela bertahan dengan beasiswanya, yang ternyata dipotong kepala sekolahnya. Iya, itulah alasan kenapa Yunju masih harus membayar SPP. Karena uang beasiswa dari pemerintah telah dimanipulasi oleh yayasan SMA-nya. Bahkan parahnya, demi Gio, yayasan sekolah sengaja menukar peringkat Yunju di posisi paling bawah. Dan sekalipun Pak Jo sudah memohon, Yunju tak bisa berbuat apa-apa selain mencari uang sendiri dari karaoke dan hotel remang-remang. Maka dari itu, jika Yunju tidak segera mendapatkan banyak uang, Yunju takut ibunya akan sedih dan kecewa. Jadi, apakah Doni mau tidur dengannya malam ini? Yunju akan melakukan apapun, asal ia bisa kuliah. Namun Doni jelas tidak akan membiarkan Yunju terus-terusan bohongi ibunya demi uang. Bukankah seorang ibu akan lebih sakit hati jika melihat anaknya bekerja seperti ini? Doni tahu apa soal hidupnya, ucap Yunju. Apakah Doni pernah tidak makan seharian demi ibunya bisa tidur tanpa kelaparan? Sebaliknya Yunju ingin bertanya, bagaimana perasaan punya banyak uang seperti Doni? Mungkinkah Doni bisa membantunya? Ataukah Doni akan membiarkan sekolahnya akan seperti ini terus?
Saat ini, tak ada misi yang lebih penting selain membongkar kedok SMA Doni. Tanpa membuang waktu lagi, Doni segera menyuruh Dudit mencari data apapun tentang sekolah itu. Doni tak mau lagi mendengar biaya SPP yang sangat mahal, apalagi kekerasan wali murid kepada guru, seperti yang pernah Bu Eli alami. Mendengar yang terakhir, emosi Dudit pun mendidih. Ia tidak terima jika pasangannya diganggu, apalagi disakiti. Lalu keesokan harinya, di saat Doni masih menunggu hasil investigasi Dudit, tiba-tiba ada berita lain yang langsung mematahkan hatinya sekali lagi. Iya, teman Doni bilang kalau hari ini adalah hari terakhir Pak Jo mengajar. Pak Jo dipaksa untuk mengundurkan diri dengan dalih pencemaran nama baik serta tindak kekerasan kepada murid-muridnya. Mendengarnya bukan hanya hati Doni yang tercabik-cabik, tapi semua murid juga seakan tidak mau guru sebaik Pak Jo harus keluar karena kesalahan yang tidak ia perbuat. Mungkin Doni juga belum mengenal lama. Namun dari air mata teman-temannya, Doni mengerti kalau Pak Jo tidak bersalah. Malamnya Doni akhirnya tahu kenapa tak ada seorang pun yang berani melawan SMA-nya. Iya, usut punya usut, ternyata SMA itu punya hubungan baik dengan saingan gangster Doni. Maka tak heran kepala sekolahnya pun bisa bebas melakukan semua kecurangan itu. Setelah mengetahui semua fakta itu, keesokan paginya, Doni pastikan semua orang akan tahu tentang bobroknya sistem SMA-nya. Rencananya pagi ini, Doni akan menyudahi kelicikan SMA ini. Namun di saat bersamaan, Doni justru mendapat info baru tentang sebuah bukti kejahatan kepala sekolah di dalam sebuah brankas. Tapi tiba-tiba, ada sebuah berita yang menggegerkan satu sekolah. Ternyata ada sebuah berita viral di internet yang menulis SMA ini tidak bertanggung jawab. Di sana juga disebutkan harga SPP yang mahal, serta pemecatan para guru yang jujur, yang menyebabkan SMA Doni terancam akan ditutup. Lalu tiba-tiba, kepala yayasan seperti teringat sesuatu. Iya, hari itu juga, tanpa Doni tahu, ternyata penulis berita itu adalah Yunju. Dan sialnya kepala yayasan sempat melihatnya malam itu. Jadi benar saja, seperti dihantam sebuah mimpi buruk, tiba-tiba tanpa bisa melawan, Yunju hanya bisa pasrah saat ia dihajar habis-habisan oleh kepala sekolah. Kepala, tubuh, bahkan hatinya sudah tidak lagi berbentuk. Bahkan untuk bersuara pun, Yunju disiksa sampai tidak berdaya. Sambil mengantarnya ke rumah sakit, perasaan Doni semakin hancur. Entah apa namanya, tapi perasaan Doni seperti penuh rasa bersalah. Di satu sisi ia ingin menyelamatkan Yunju dan sekolahnya. Namun di sisi lain, ia tidak bisa bergerak sembarangan. Atau akibatnya, Doni harus kehilangan ijazahnya. Maka persis di saat semua murid melakukan demo, disitulah Doni tak bisa berbuat apapun. Hingga satu persatu temannya mulai kecewa dengan Doni. Mereka tak mengira kalau Doni ternyata sama saja dengan Gio dan kepala sekolahnya. Apakah Doni tidak tahu kalau semua orang sudah muak? Apakah Doni ingin menutup matanya di saat Pak Jo dan semua guru terbaik mereka harus keluar karena kelicikan kepala sekolahnya? Baiklah, jika Doni tidak punya hati lagi, mereka tak peduli. Sebab ada Doni atau tidak, mereka semua akan mencari keadilan untuk guru mereka. Terlebih untuk Yunju. Seperti melawan hatinya sendiri, Doni benar-benar bimbang. Dia diam saja. Bukan karena ingin membiarkan keadilan semua orang dirampas begitu saja. Sebaliknya, Dodit juga mengingatkan agar Doni memilih jalur amannya, yakni menunggu hari kelulusannya yang kurang dari sebulan. Jangan sampai Doni membuang kesempatan berharganya dengan kerusuhan yang tidak perlu. Di sana Doni jelas marah besar. Sekilas Doni juga dilema. Tapi di dalam hatinya, Doni lebih memilih jalan yang benar daripada mengejar jabatan yang fana. Sebab jika ia diam saja, apa bedanya Doni dengan kepala sekolahnya
yang tega melakukan apapun demi kekuasaan. Setelah menenangkan hatinya, Doni akhirnya yakin bahwa dia tak akan membiarkan sekolahnya harus hancur karena pemimpinnya yang busuk. Ia tidak ingin mengkhianati perjuangan teman-temannya. Terlebih lagi Doni juga tidak mau kehilangan seseorang yang telah menyadarkannya. Hari ini, Doni tak akan melakukan kesalahan yang sama. Doni sudah tak peduli dengan ijazahnya lagi. Kali ini Doni akan menebus semua kesalahannya dengan memanggil semua anggota gangsternya. Dan selagi mereka menyusul, Doni sudah tidak tahan melihat guru dan temannya harus disiksa seperti ini. Maka saat inilah kesempatan terakhirnya. Untuk sementara, Doni memang terlihat unggul. Namun lama-kelamaan Doni jelas kewalahan. Dan tepat ketika Doni lengah, sebuah pukulan keras langsung melumpuhkan semua fokusnya. Harapan Doni seketika musnah bersama harapan semua orang. Sebab saat ini tiba-tiba pandangannya kabur. Seolah ada kabut gelap yang menutup matanya. Bahkan sekarang ia telah kehilangan semua yang sudah ia perjuangkan. Masa depannya, sekolahnya, sekaligus seseorang yang ingin Doni selamatkan. Akan tetapi, seperti menemukan cahaya di tengah kegelapan, tiba-tiba walau sempat terlambat, harapan Doni seketika bangkit lagi. Dengan cepat Dodi dan Asep langsung babi buta. Mereka tak akan membiarkan ketua mereka kalah semudah itu. Walau resikonya sangat berat, tapi mereka percaya apapun yang Doni pilih pasti demi kebaikan banyak orang. Seperti yang sudah Doni bayangkan, musuh mereka yang sebenarnya akhirnya datang. Gangster sayangan mereka yang harus segera dihabisi demi menghentikan segala kejahatan kepala sekolahnya. Dan ternyata Doni tidak berjuang sendirian. Ia masih punya Dodi dan Asep yang bisa ia andalkan. Dan tidak disangka, bantuan tak terduga datang dari si murid senior. Di titik ini, setidaknya Doni bersyukur karena usahanya ternyata tidak sia-sia. Bahkan di detik terakhirnya, semangat Doni semakin berkobar saat semua temannya bersatu demi membantu perjuangannya. Di momen ini, Doni ingin mengakhiri semuanya. Doni ingin bertarung 1 lawan 1 melawan saingannya. Jika Doni menang, mereka harus segera pergi. Atau Doni akan melenyapkan mereka semua. Di tengah hujan deras, Doni akan mengerahkan semua kemampuannya. Bahkan jika ini adalah pertarungan terakhirnya, Doni tidak akan mundur. Demi harapan semua orang yang bergantung padanya, Doni yakin hari ini kemenangan besar akan menjadi miliknya dan teman-temannya. Berkat semangat dan kemenangan Doni, ternyata hal itu berhasil menumbuhkan keberanian Bu Eli untuk menuntaskan sakit hatinya. Maka tanpa banyak basa-basi, tiba-tiba dengan bukti aliran dana yang ada di dalam buku ini, Bu Eli akan membuktikan siapa yang layak dipecat dari sekolah ini. Bersama kemenangan yang Doni dapatkan, ternyata ada harga yang harus Doni bayar. Iya, Doni dan gangsternya tak masalah jika akhirnya mereka harus berakhir di penjara. Tapi setidaknya, Doni telah memperjuangkan apa yang benar untuk orang-orang yang mereka kasihi. Bahkan dengan pengorbanan ini, Doni berhasil mengungkap kasus kepala sekolahnya beserta gangster saingannya. Singkat cerita, setelah Doni mendapatkan bantuan bukti dari Bu Eli dan si murid senior, Doni akhirnya mendapatkan keringanan berupa remisi tahanan yang membuat Doni hanya dihukum selama 1 tahun saja. Hingga di tahun berikutnya, Doni ternyata memilih mengikuti ujian paket C.
Dan akhirnya, ia pun berhasil lulus dengan nilai yang membanggakan. Berkat komitmennya, Bos Kimo ingin Doni melanjutkan pimpinan gangster kedua di wilayah Gangnam sebagai imbalan atas perjuangan yang luar biasa. Dan terakhir, sembari Bos Kimo ingin mendaftar SMA juga, ia ingin Doni melanjutkan kuliah di Seoul, agar nantinya Doni bisa menjadi guru Bos Kimo di SMA pilihannya. Oh ya, sebelum Doni kuliah, Bos Kimo ingin Doni menulis berapapun yang Doni minta di atas kertas cek ini. 저보고 대학 가라는 말씀은 아니죠. 에이, 장난치지 마. 들어간다. Guru yang datangnya telat di hari pertamanya kerja ini namanya Gai Dusik, atau biar gampang panggil aja Doni. Guru honorer yang akan menjadi guru BK di salah satu SMA. Tugas jadi guru ini sebenarnya bagian dari kuliah Doni. Iya, kuliah yang tiap harinya dijoki orang lain. Tapi untuk tugas di luar seperti ini, Doni ingin berangkat sendiri. Untungnya Doni bukan Gen Z, karena kalau iya Doni pasti kerja sambil bikin konten dewan jadi guru honorer di Korea. Dan seleknya hari pertama Doni canggung, malu dan juga grogi. Tapi Doni baru ingat, bocah SMA ini kalau dikasih sopan terus lama-lama ngelunjak dan juga nggak tahu diri. 조용히 해라고. 조용히 해, 임마! Karena kerjanya tak sebanyak guru tetap, Doni ikut nyambi jagain gerbang waktu jam masuk sekolah, atau kadang juga ikut nanam bunga yang ada di rooftop. Mirip waktu pas kuliah, Doni kadang rajin, kadang juga enggak. Kadang di kelas dia yang tidur, tapi kalau muridnya yang tidur, nah Doni siap mukulin sampai Kamis pahing. 저놈 놈의 새끼 학교 와서 잠이나 자빠져. 자꾸. Iya, saya tahu memang wajah muridnya agak boros, tapi bukan di situ yang jadi masalah. Biarpun ini masalah kalau ada murid kayak gini. Orang yang baru aja Doni pukuli adalah bosnya sendiri, Kimo. Kimo memang sengaja kembali ke SMA demi bisa mendapat ijazah SMA secara murni. Kimo tak masalah jika di sana ia akan dihajar oleh anak punya sendiri. Tapi permintaannya pada Doni hanya satu. Tolong jangan pukul saya lagi. Sakit Don, sumpah Don, wes. Tapi apakah kalian tidak penasaran Kimo ini sebenarnya bos di bidang apa? Dan itu persis seperti dugaan kalian. Kimo dan Doni memang bekerja di satu bidang yang sama-sama mafia. Posisi Kimo sekarang memang ada di atas Doni, tapi Doni lah penerus yang diharapkan bisa menggantikannya nanti. Walaupun ia diremehkan oleh mafia yang lain karena dinilai minim pengalaman dan tidak akan mampu memimpin para mafia-mafia yang jauh lebih senior darinya, tapi keputusan Kimo sudah bulat. Ia yakin Doni lah yang akan jadi penerusnya, dan penerus yang lebih baik, lebih hebat, dan lebih pinter lah ya dari Kimo. Udah lulus SMA ya. Kalau dilihat sekilas, saya juga kurang percaya dengan wajah Doni. Tapi wibawa Doni di depan anak buahnya sendiri memang layak jika diberi acungan jempol. Botak, kribo, dan gembul. Dan gembul lah orang yang selalu jadi joki buat kuliah bosnya, biar bisa sekalian pacaran sama teman satu kampusnya. 3 anak buah tadi adalah orang-orang yang selalu ada di sisi Doni untuk menuruti apapun keinginannya, apapun kebutuhannya, dan memberi pengawalan terbaik untuknya. Wibawa Doni di depan mereka bertiga tidak perlu diragukan lagi. Jangankan memberi perintah lengkap, Doni cuma baca tulisan danger aja dikira situasinya berbahaya dan harus mulai menyerang. 당근? 야야야 동파라. 야 어디? Keganasan Doni bersama 3 anak buahnya memang seperti mesin pembasmi beserta pawangnya. Tapi serangan mereka tidak pernah asal-asalan. Mereka akan menghukum siapapun yang salah dan selalu punya prinsip untuk menghormati 3 orang di dunia ini. Pimpinan, guru, dan orang tua. 3 orang itulah yang tidak pernah Doni serang. Karena menurut prinsipnya, mereka adalah yang harus dihormati dan selalu disegani. Dengan prinsip yang seperti itu, Doni awalnya terkejut saat ada tugas kuliah untuk menjadi guru di sekolah. Doni merasa tak siap kalau ia akan menjadi bagian dari orang-orang yang selalu ia hormati. Maka dari itulah Doni sungguh-sungguh pada tugasnya kali ini. Dengan cara apa? Dengan cara mengundang guru les private untuk mengajari Doni kembali soal semua ilmu yang ada di kuliahnya.
Ya, walaupun endingnya bukan pinter ya, tapi teler. Sering terjadi sama saya dulu. Enggak, maksudnya saya kuliah bener, saya nggak mabuk, ya Allah. Ya Allah, enggak. 아니, 글쎄 술. 인간이 도덕적으로 타락하는 원인이 야 이 자스가 야 이 자스가 너희들은 내 더럽던 것들이 있는 아무데나 네. 똥 싸쁘고 지 쪼대로 산다 이가 이리 자식이 Walaupun Doni sudah coba menyamar jadi guru yang baik, tapi tetap saja ada satu naluri dari dalam dirinya yang tidak bisa lepas begitu saja. Dan apa itu? Iya, yaitu nafsunya. 너 뭐하니? Boleh saja Doni tadi dibukuli, tapi pesona ketampanan Doni tetap saja menarik perhatian Ratna. Doni dimintai tolong untuk merapikan pot dan bunga yang ada di rooftop, sementara Ratna tetap berolahraga. Ya, walaupun sesekali diintip sama Doni, katanya selingan biar nggak ngantuk. Tapi ternyata ada satu hal lagi yang membuat Doni jauh lebih gak ngantuk, bahkan lebih panik. 야야야, 야 그거 위험해. Doni tentu tercengang saat melihat muridnya ingin melompat. Dan dengan keberanian yang sebenarnya tidak ada alias Doni takut jatuh juga, ia ingin mengajak muridnya untuk turun. Dan untungnya cara yang Doni lakukan sukses membuat muridnya mengurungkan niatnya untuk melompat. Sejak saat itulah Doni mulai serius memikirkan soal beratnya menjadi guru. Terlebih lagi saat ia dituntut adil tapi bosnya juga kerap melanggar aturan. Mau dilarang masuk takut dipecat, kalau nggak dilarang, yang lain jadi ikut juga. Dan dengan berat hati, Doni mengambil pilihan kedua. Lalu menghajar semua murid yang ada, kecuali bosnya. 야, 너 머리 안 깎아? 머리 안 깎고 싶냐? 오늘 저기야? 자이씨, 상중이는 왜 안 때려요? 아준데? 나이 먹었으면 날 껍질을 해야지 뭐. 야, 안 아프려? 안 아프려? 아프다고요. Ketegasan Doni pada semua muridnya ternyata semakin menarik perhatian Ratna yang terus memandanginya dari jendela gedung sekolah bersama murid lainnya. Sialnya, ketegasan Doni tak disukai oleh Tuan Lee, sang kepala sekolah. Lee marah besar sampai menampar wakil kepala sekolah. Tapi kemarahannya bukan karena ada guru yang tegas, melainkan ada dua anak pejabat yang ikut dihajar tadi pagi. Tuan Lee memang kerap main belakang dengan para pejabat negara yang ingin anaknya diperlakukan dengan baik. Padahal mereka seenaknya sendiri. Namun ada satu yang menarik perhatian Doni. Dia adalah Ami, anak yang tadi nyaris lompat dari gedung tanpa tahu apa sebabnya. Tuan Lee ternyata tak hanya mata duitan, tapi juga pecinta anak SMA. Lee terus menggoda Ami, tak peduli Ami risih atau tidak. Kecurigaan Doni semakin jelas di malam harinya saat ia ikut makan malam bersama guru yang lain. Lee memang terkenal sering minta sumbangan pada pejabat dan sebagai gantinya anaknya akan dimuliakan di sekolahnya. Belum lagi rumor soal kelakuan Lee pada anak perempuan di sekolah membuat guru lain resah dan mencapnya jauh lebih berbahaya dibanding preman jalanan. Siang jadi pahlawan tanpa tanda jasa, malamnya sibuk jadi mafia. Ya kira-kira begitulah hidup Doni sekarang. Yang paling baru, Doni minta Gembul untuk pergi ke Hong Kong dan ditemani botak. Ia yakin Gembul bisa menggantikan tugasnya. Doni juga percaya Gembul yang paling bisa diandalkan karena bahasa Inggrisnya yang lumayan jago. Tak ada yang salah dengan kepercayaan Doni. Gembul dan botak benar-benar sampai Hong Kong. Semua lancar sentosa hingga petugas imigrasi melempar sebuah pertanyaan pada botak yang teler marimas. Do you have any weapons or drugs? Yes. Ulah yes das mui. Perginya Gembul ke Hong Kong sebenarnya sudah di ACC Kimo. Ia yakin semua keputusan Doni bisa dipertanggungjawabkan. Tapi belum sampai 5 menit Kimo menaruh kepercayaannya pada Doni, Doni langsung mendapat kabar baru kalau mereka sedang ditahan oleh pihak imigrasi Hong Kong. Doni sebenarnya sudah siap dengan kemungkinan mereka yang akan tertangkap. Tapi yang membuatnya kaget kenapa bisa ada mafia yang tertangkap di imigrasi. Baru saja Doni mikir kalau anak buahnya yang bisa diandalkan cuma Kribo, tapi ternyata itu salah juga. Kribo justru memerintahkan anak buahnya menghancurkan warung yang ada di sana. Tanpa pernah tahu pemilik salah satu warung di sana adalah nenek dari muridnya,
Ami. 그만하라고 이 새끼야. 하면 괜찮아. 아, 울지 마. Pagi harinya, Doni kembali harus melihat kelakuan anak murid yang kelakuannya sudah kelihatan batas. Doni diminta guru lain untuk tetap diam. Tapi bagaimana Doni bisa diam kalau muridnya nyebat di sekolah dan ditambah menyiksa bos besarnya? Bahkan para berandalan itu sama sekali tak kabur saat melihat Doni. Mereka merasa kalau diri mereka jauh lebih jagoan dibanding guru culun seperti Doni. 빨놈들이 야 개새끼야 야이 개새끼들 어디 학교에서 선생님한테 대려 이 씹새끼들아. Tak cukup menghajar satu-satu, Doni masih menghukum mereka untuk memeluk tiang bendera selama 2 jam pelajaran. Doni takut dicap bilik kasih lagi, jadi ia ikut menghukum Kimo walaupun sebenarnya Kimo cuma jadi korban aja. Doni awalnya takut ia akan menjadi bulan-bulanan Kimo malam nanti karena sudah berani menghukumnya. Tapi Kimo tak masalah dengan itu. Kimo akan mencoba menaati aturan dan tidak bertingkah selama di sekolah. Keputusan tegas Kimo awalnya tak disetujui oleh guru lainnya. Doni dianggap terlalu brutal dan terlalu keras. Tapi wakil kepala sekolah justru datang untuk membela Kimo. Anak-anak berandalan memang selayaknya diberi peringatan. Dan apa yang Doni hukumkan tak melewati batas sama sekali. Botak dan Gembul akhirnya kembali ke Korea berkat pertolongan dari mafia Hong Kong. Botak dan Gembul pun berhasil selamat. Biarpun mereka agak takut akan menjadi bulan-bulanan Doni karena kebodohan mereka yang tertangkap imigrasi bandara. Ketakutan itu nyata adanya. Gembul dimarahi habis-habisan oleh Doni karena sudah tertangkap bahkan sebelum bertugas. Masalah besarnya ini semua adalah permintaan bos Kimo. Jika tak ada dana dari mafia Hong Kong maka bisnisnya akan seret. Untungnya ada Kribo yang punya relasi Hong Kong lain yang bisa diandalkan untuk menyelamatkan wajah Doni di depan bos Kimo. Di sisi lain Doni juga pusing jika melihat bagaimana bosnya dirundung saat di sekolah. Yang terbaru, Kimo dipukuli habis-habisan sepulang sekolah. Dan dengan memarah yang sangat banyak, Doni tentu ingin menghajar mereka balik. Tapi ia sendiri tak tahu bagaimana caranya. Botak lalu datang dengan polosnya. Ia lalu tertawa dan bilang kalau Doni adalah guru yang bodoh. Botak akhirnya babak belur di tangan Doni. Dan setelah memberi salam olahraga pada Botak, otak Doni pun encer dan punya satu ide untuk menyelamatkan bosnya dari perundungan. Caranya, Kribo diminta untuk sekolah lagi dan harus menjaga Kimo dari serangan mereka. 땡기시는 거야? 예. 이 이기적인 새끼야. 누구냐 넌? Dan iya, memang gak ada yang benar anak buah Doni. Bukannya membantu, Kribo justru jadi korban perundungan berikutnya. Kribo sama sekali tak memberi perlawanan dan bukan lawan yang sepadan. Doni cuma bisa ngelus dada melihat Kribo yang tak becus dalam menjaga bos Kimo. Nah, sekarang yang jadi masalah, Doni tak tahu harus menghukum mereka dengan cara apa. Hingga akhirnya ia punya sebuah ide. Mereka semua diminta lari 1 putaran dan yang sampai paling terakhir akan dihajar Doni habis-habisan. Tak ada habisnya memang kalau cuma mikir bos Kimo yang terus diusik oleh si penguasa sekolah. Tapi di balik itu semua, Doni tadinya sempat dianggap guru killer karena sudah marah-marah di hari pertamanya. Nah, semua citra itu perlahan-lahan hilang saat Doni mulai bisa mengajak murid-murid yang lain bermain dan bersenang-senang. Aktivitas positif di luar kelas yang ia terapkan berhasil membawa tawa dan canda yang ceria di wajah murid-murid di sana. Ya, Doni menjadi guru paling disenangi di mata muridnya. Bahkan Ami yang tempo hari sudah ingin mengakhiri hidupnya juga kembali bisa tersenyum dibuatnya. Dan berkaca dari kasus Ami, Doni juga membuatkan sebuah kotak surat yang bisa digunakan muridnya untuk berkeluh kesah tentang masalah di hidupnya. Dan Doni akan membantu jika dibutuhkan. Hadirnya Doni tak hanya disenangi oleh para murid.
Wakil kepala sekolah pun ikut merespon positif kegiatan yang Doni buat. Dan oh iya, ada satu lagi yang senang dengan adanya Doni. 우리 조직신 어이구 은입다물이 저 뒤에서 Karena takut diapa-apain sama Bu Ratna, Doni mengajak Gembul untuk nongkrong bersama-sama. Doni canggung, Gembul canggung, Ratna bad mood. Soalnya nggak bisa ngebungkus Doni. Demi sedikit mencairkan suasana, mereka pun memilih minum-minum saja. Tapi yang tak Doni sadari, mereka minum di kedai milik Nenek Ami. Nenek Ami sebenarnya tak ingin Ami ikut bekerja. Ia takut Ami kecapean karena paginya masih harus sekolah lagi. Ami tak suka dikasihani seperti itu. Kemudian pergi begitu saja. Doni lalu menyusul Ami dan bilang jangan durhaka pada neneknya sendiri. Ami membantah. Ia sudah muak dengan semua kebaikan guru di sekolahnya. Ami juga minta uang lebih jika Doni memang sangat menginginkannya. 여보세요. Kepala Doni masih dipenuhi pertanyaan tentang apa yang terjadi di sekolah. Bukannya makin tenang, ia malah harus melihat Ratna yang teler dan terus nyerocos di depan Gembul. Tak lama kemudian bos Kimo datang bersama dengan Kribo dengan seragam SMA-nya. Botak kemudian datang dan melakukan tindakan yang sangat sopan pada bosnya. 뺏어먹는다 이 새끼야. 이 새끼들 할매. Saya gak ngerti gimana cara mereka bisa jadi mafia. Ada-ada aja. Sesampainya di markas, Doni akhirnya mulai berpikir serius tentang apa yang sebenarnya terjadi di sekolahnya. Gembul dan Kribo akhirnya baru sadar, sekolah tempat Doni bekerja berada di bawah kendali B-Boys, saingan dari kelompok mafia yang Doni pimpin sekarang. Langkah pertama yang akan Doni ambil sekarang adalah minta Kribo untuk membuntuti Tuan Lee dan memberi info apa saja yang ia dapat. Tapi sebelum misi itu dimulai, Kribo harus ditugaskan untuk menjemput para mafia Hong Kong yang bertandang ke Korea karena menerima undangan dari Doni. Iya, Doni butuh kucuran dana dari mafia Hong Kong demi memuluskan bisnisnya. Tapi lagi-lagi dan lagi Botak datang untuk mengacaukan semua dan ingin berlagak sok jagoan saat di sana. Doni jelas marah besar. Tak ada satupun anak buahnya yang bisa diandalkan. Botak dan Gembul menjadi dua sasaran amukan Doni. Ulah mereka berdua tentu menggagalkan semua proyek bos Kimo. Mereka tak lagi dipercaya mengurus bisnis, dan mereka diminta untuk mengurus keluhan para murid kemudian menyelesaikannya. Gembul makin tersiksa. Selain karena tempo hari harus mengurus Ratna yang teler, sekarang ia harus lebih dekat dengan Ratna demi menggali informasi lebih banyak soal sekolahnya, tanpa tahu kalau Ratna ganasnya tiada tara. Esok harinya di sekolah, Doni kembali melihat kumpulan musang yang hobinya merunduk siswa lainnya. Mereka terlihat bermain dan bersenang-senang. Doni kemudian datang. Ia tak hanya ingin menyapa saja. Doni juga ingin memperingatkan mereka untuk tidak main-main dengan Kimo. Dia hanyalah pria tua miskin plus yatim yang ditinggal seorang diri dan harus kerja di malam hari. Namun sayang, semua peringatan itu tidak ada gunanya di depan para perundung sekolah. Ami terpantau nyebat sendirian di taman dekat warungnya. Doni yang melihatnya pun kemudian duduk di sebelahnya. Tak banyak yang Doni ucapkan. Ia langsung menerbangkan pesawat kertasnya begitu saja. Ami tak mau kalah. Ia juga melakukan hal yang sama. Pesawat kertas itu berhasil membawa tawa di antara mereka berdua, sekaligus menjadi pencair suasana. Ami tak lagi takut atau marah seperti sebelumnya. Karena di mata Ami, Doni adalah sosok guru yang berbeda dan jauh dari kata sama dibandingkan guru-guru lain yang ada di sekolah. Baru saja citra Doni membaik, tiba-tiba ada seorang wali murid yang datang dan mencari Doni. 너 내 동생 미란이 어쩔 거야? 예? Doni langsung dituduh telah mengadu penalti muridnya hingga hamil, dan murid itu nyaris menghabisi dirinya karena putus asa. Tuduhan tanpa dasar itu tentu terasa membingungkan bagi Doni yang tak pernah aneh-aneh dengan muridnya. Gembul yang kebetulan ada di sana juga tak bisa membantu karena kondisi sedang sangat chaos.
Usut punya usut, kabar itu memang hanya karangan belaka. Dan B-Boys adalah dalang di baliknya. Mereka yang ingin menjatuhkan pamor Doni di sekolah. Doni yang kesakitan karena biji yang ditendang tadi pun menjadi bahan olok-olokan murid lainnya. Tapi berbeda dengan Ami yang justru kasihan padanya. Ami dan Doni pun bersenang-senang di taman sepulang sekolah. Dengan malu-malu, Doni ingin mengajak Ami berteman. Sadar kalau umur mereka terpaut agak jauh dan Ami tak pernah punya kakak di hidupnya, Ami lebih tertarik jika ia menjadi adiknya Doni. Asalkan Doni mau selalu melawan saat ada orang-orang yang ingin mengganggunya. Doni senang saat mendengar respon dari Ami. Dan iya, sejak hari ini, Doni akan menjadi kakak untuk Ami. Sementara itu, misi pengintaian Tuan Lee masih berjalan. Dan akhirnya Kribo mendapat satu pencerahan baru. Iya, Tuan Lee terpantau sedang menyalin kunci jawaban ujian, lalu menjualnya pada anak pejabat yang sekolah di tempatnya. Info itu memang belum sampai di telinga Doni, ya karena Doni masih sibuk bersenang-senang dengan Ami. Tapi tiba-tiba perhatian Doni teralihkan dengan tali tas Ami yang terlihat akan putus. Kata Ami, hal seperti ini memang sebuah tren. 비 온다. 존나게 하네. Hujan deras tiba-tiba mengguyur. Tak ada satupun yang bawa payung ataupun jas hujan. Doni tak tega melihat Ami kehujanan. Dan ditambah lagi tasnya hampir putus. Jadi ia memilih untuk nekat pergi ke toko yang di seberang jalan untuk membeli tas baru untuk Ami. Sekaligus membelikan payung untuk mereka berdua. Sayangnya Ami ternyata sudah dibuntuti Tuan Lee. Ia marah saat melihat Ami dekat dengan Doni. Bahkan Doni sampai difitnah sudah membayar Ami dengan harga yang jauh lebih mahal. Melihat Ami yang terlihat keras kepala, Lee lalu mengeluarkan selembar cek untuknya. Dan itu justru membuat Ani semakin marah. About history. Ami tak lagi bisa apa-apa. Tubuhnya terkapar dihantam berkali-kali oleh mobil ataupun aspal jalanan. Tuan Lee pergi seolah menutup mata tentang apa yang terjadi. Air mata Doni tak dapat ditahan lagi. Dan apa yang baru saja ia lihat menjadi pukulan paling telak dalam hidupnya. Doni baru mengenal Ami. Dan baru saja Ami merasakan sosok dalam dirinya. Senyum dan tawanya selama seharian ini ternyata menjadi salam perpisahan untuk Doni, kakak barunya. Doni masih sempat membawa Ami ke rumah sakit. Ia tahu harapan itu kecil. Namun Doni tetap berusaha sekuat tenaga demi bisa menyelamatkan adiknya. Namun sial, semuanya sudah terlambat. Dan Ami tak lagi bisa selamat. Niatan baik Doni untuk membelikan tas dan payung untuk Ami mungkin akan jadi keputusan paling Doni sesali sepanjang hidupnya. Kertas yang ada di genggaman Ani ternyata adalah sebuah cek yang bertuliskan nama Tuan Lee. Iya, Doni sekitar itu juga sadar dengan ucapan Ami yang bilang Doni harus janji melawan orang-orang yang mengganggunya. Botak dan Gembul tahu amarah yang sedang Doni rasakan. Mereka berdua ingin menghalangi Doni agar tak gegabah dalam mengambil keputusan. Namun Doni berkali-kali tak ingin mendengar apapun yang anak buahnya bilang. Doni merasa punya janji dengan adiknya dan ia akan menepatinya. Di rumah duka, Nenek Ami terus menangisi cucu semata wayangnya yang harus berpulang dengan cara yang menyedihkan. Teman dan guru-guru Ami coba menenangkan sang nenek dan minta neneknya untuk mengikhlaskan semuanya. Tak lama kemudian Lee datang. Tanpa pernah mengakui salahnya, Lee justru minta pihak sekolah tak membesar-besarkan kasus kecelakaan Ami. Semua obrolan Lee didengar oleh Doni yang dari tadi memantau pergerakannya. Dan saat merasa waktunya sudah tepat, Doni akan masuk dan membalaskan semua dendamnya.
내가 교육자의 한 사람으로서 난 늘 왜 이래? 정신 나갔어! 야, 세리마! 이 새끼야! 야, 이 양아치 떨어진 새끼! 야, 네가 지금 새끼야! 야, 이 개새끼야! 너 새끼야! 넌 까불어! 너나 새끼야, 개새끼야! Sudah jatuh tertimpa tangga. Doni sudah kehilangan Ami, dan kini ia dituduh telah menghamili Ami. Tuduhan demi tuduhan itu terasa menyakitkan bagi teman sekolah yang menjadi saksi dari kepergian Ami. Dengan tangisan yang tak kunjung berhenti, ia bersaksi kalau Pak Doni bukanlah guru yang seperti itu. Iya, dia memang terlihat dekat dengan Ami, tapi semua tak seburuk apa yang teman-temannya pikirkan. Pak Doni hanya ingin membantu Ami. Itu saja. Dan justru harusnya mereka semua berterima kasih pada Pak Doni. Dan menurutnya hanya satu orang yang pantas mereka salahkan. Dan orang itu adalah Tuan Lee. Setelah semua emosi yang ia lampiaskan kemarin, Doni memberi penghormatan terakhir untuk Ami di makamnya. Sialnya apa yang Doni lakukan pada Tuan Lee kemarin membuatnya marah besar. Dan Tuan Lee akhirnya tahu kalau Doni ternyata adalah bos mafia yang jadi saingan bisnisnya. Kemarahan Lee tak main-main. Ia mengirim semua pasukan B-Boys untuk menghajar Doni sendirian di pemakaman. Doni pun dikeroyok oleh 17 orang. Walau sempat melawan, tapi 17 orang memang bukanlah lawan yang sepadan untuknya. Tak lama kemudian Kimo datang dengan motornya. Kimo berniat untuk membantu. Mungkin di pekerjaan Doni adalah bawahannya. Tapi di sekolah, Doni tetaplah gurunya. Sialnya mereka berdua masih tak cukup mampu untuk mengalahkan 17 mafia tak beradab yang menyerangnya. Ditambah lagi, B-Boys mengerahkan pasukan tambahan saat tahu Kimo datang. Dan itu jelas membuat Kimo dan Doni mulai kewalahan. Hingga akhirnya, Gembul dan Botak mulai datang membawa pasukan. Tak disangka, B-Boys masih terus bisa melawan. Hingga akhirnya Kribo datang membawa berandalan sekolah untuk menyelamatkan guru mereka yang sedang kesulitan. Doni tadinya marah. Kenapa jam segini muridnya ada di luar kelas? Tapi B-Boys memilih untuk mundur setelah melihat Kribo dan gerombolannya. Hingga akhirnya kemarahan Doni pun berubah menjadi rasa bangga dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Setiap awal, maka pasti ada akhirnya. Begitu pula cerita Doni untuk menjadi guru di sekolah. Tugasnya sudah usai, dan rasanya ini waktu yang tepat untuknya pergi. Wakil kepala sekolah sebenarnya berat melepaskan Doni. Tapi jika memang jalannya harus seperti ini, maka Doni diminta untuk pamit ke muridnya. Doni berharap kelasnya akan bergumuruh ramai seperti saat hari pertamanya bekerja. Dan Doni juga berharap masih ada senyum kecil Ami dari balik mejanya. Tapi semua harapan Doni tak terjadi. Kelasnya hening. Meja Ami hanya diisi bunga mawar putih saja. Perpisahan ini tak hanya berat untuk Doni, tapi begitu juga untuk semua muridnya. Doni sudah dianggap seperti kakak, ayah, sekaligus panutan untuk guru-guru yang lainnya. Bahkan saat mereka kemarin tahu kalau Doni adalah seorang mafia, itu tetap tak merubah apapun. Itu tak merubah apapun persepsi para murid tentang diri Doni. Doni tetaplah guru yang baik. Guru yang selalu berhasil mencairkan suasana, membuat canda dan tawa di tengah sunduknya pelajaran matematika, atau di tengah-tengah sulitnya menghitung rumus fisika. Sesekali juga berolahraga sembari menendang bola ke arahnya.
Isak tangis perlahan-lahan keluar memecah keningan kelas. Dan tangis itu semakin pecah saat tahu di luar kelas Doni sudah ditunggu oleh pihak kepolisian. 여러분들 개인이 귀한 시간 뺏은 것 같아서. Doni ditahan karena kasus pengeroyokan pada Tuan Lee kemarin. Dan saat Doni berjalan ke mobil polisi, sebuah pesawat kertas tiba-tiba terbang ke hadapannya. Iya, pesawat kertas seolah menjadi simbol dari para murid agar Doni tak ditahan oleh kepolisian. Murid-murid saling bersautan dengan ceritanya masing-masing. Kotak surat yang Doni buat dulu sangat berguna untuk setiap murid yang ada di sekolahnya. Gembul sukses menuruti semua keinginan di surat itu. Mulai dari menghentikan ayahnya yang setiap hari berjudi, hingga Gembul mengajak anak buah mafianya untuk memesan seragam di salah satu usaha milik murid Doni. Tak pernah ada guru yang sebaik itu. Dan mereka akan rindu dengan sosok seperti Doni di sekolah. Tak hanya Doni yang akan menanggung akibatnya. Tuan Lee sama. Ia akhirnya harus digelandang ke kantor polisi atas segala kesalahan yang ia buat. Mulai dari kasus murid wanitanya hingga kasus dengan para pejabat negara korup. Doni sendiri akhirnya dipenjara selama 2 tahun. Murid-muridnya selalu mengirim surat di hari Rabu. Walau Doni hanya mengajar sebentar, tapi ada satu ilmu yang paling bisa mereka tangkap. Hormati gurumu, pimpinanmu, dan orang tuamu. Tepat setelah Doni keluar dari penjara, Bos Kimo juga lulus dari sekolahnya. Ijazah Bos Kimo berhasil ia dapatkan melalui kerja kerasnya sendiri. Tak peduli di luar ia seorang mafia, tapi saat di sekolah, ia hanyalah murid biasa. Kimo juga akhirnya memberikan jabatan bosnya kepada Doni. Karena Kimo bulan depan akan pergi ke Italia untuk kuliah jadi mafia profesional di sana. Endingnya ngawur, tidak apa-apa. Nggak apa-apa nakal, yang penting belajar. Ya mungkin cocok yang saya bilang di awal. Iya nggak apa-apa nakal, beneran nggak apa-apa. Tapi ia belajar dan juga beradab. Terus berilmu. Ya, yang sopan. Nakalnya tahu tempat, udah itu aja. Nggak apa-apa kalau mau nakal. Nggak masalah. Laki-laki tuh nggak bisa yang namanya nggak nakal. Kayaknya sih ya. Tapi ada beberapa yang kayaknya lurus-lurus aja hidupnya. Itu kan yang di depannya ya. Terus kalian gak usah ngelak dengan bilang banyak yang pinter tapi gak beradab bang. Jadi kan mending beradab tapi gak pinter. Iya, ya gak salah dan gak benar. Cuma apa salahnya kalau sudah berilmu terus beradab? Kan gak ada kan. Dan itu hal yang bagus, hal yang sangat bagus bahkan. Sedikit cerita dari saya. Dulu zaman saya sekolah, saya tidak punya kemampuan yang bagus di bidang hitung-hitungan. Semuanya, matematika lah, fisika lah, atau apapun lah di situ. Tapi entah gimana caranya saya bisa masuk ke kuliah, ya kuliah IT lah bilangnya. Kalau sekarang apa sih namanya, lupa saya namanya. Apakah di kuliah bener? Enggak juga. Enggak, banyak hancurnya. Dan sekarang setelah saya pikir lagi, saya menyesali apa yang saya lakukan dulu. Menyesali dalam artian saya nggak belajar serius, padahal sekarang ini saya ngerasa ngelihat apa yang saya pelajari dulu, bisa nih dipelajarin kalau dilihatnya dengan cara yang begini. Kalau dilihatnya itu dengan pelan-pelan, udah nggak apa-apa. Proses belajar, proses mengerti sesuatu itu emang butuh waktu dan orang tuh punya pace masing-masing. Yang saya sesalin mungkin itu kali ya, maksudnya saya bisa kok belajar, cuma saya nggak mau ternyata. Jadi kalian itu bukan bodoh, ingat ya, kalian itu cuma nggak mau. Karena kalian ngerasa kalian nggak tahu gunanya ini apa. Cuma nanti di ujung hari nanti atau di ujung waktu kalian nanti, mungkin kalian bakal merasa kayak gitu. Ilmu apapun, gak harus ilmu menghitung, ilmu apapun, sumpah. Saya menyukai pelajaran yang berbau-bau bahasa yang sampai sekarang untungnya membantu saya untuk, ya kalian bisa lihat apa yang saya buat di Sebatin. Terus lagi yang saya dapat pelajaran yang sangat berharga dari mulai sekolah sampai saya beruntung bisa kuliah, itu adalah berpikir yang kritis mungkin, atau enggak berpikir yang berurutan lah. Ada pelajaran yang enggak saya sadarin ternyata saya dapat dari kuliah, yang saya pikir waktu itu kuliah itu enggak penting-penting amat, ternyata
berguna buat saya. Jadi buat kalian yang sedang menjalani, ingin menjalani, atau menyesal dulu tidak serius sudah menjalani, gak apa-apa, masih ada waktunya untuk belajar sesuatu yang baru. Sumpah, masih ada waktunya. Kalian cuma butuh tulis tujuan kalian untuk pelajari itu buat apa. Nanti kalian bakal ngelihat ujungnya dan keseruannya. Dari saya sih begitu sih yang saya alamin. Adab tanpa ilmu bagai pelita tanpa cahaya. Ilmu tanpa adab bagai senjata tanpa makna. Dan jika dalam satu jiwa terdapat ilmu dan adab yang jalan bersama-sama, maka disitulah jiwa akan tumbuh secara sempurna. Kalian ngedengarnya klise, cuma enggak, serius, ini terjadi sama saya. Sumpah. Jadi untuk sekarang kadang saya selalu meluangkan waktu untuk belajar sesuatu yang baru, gak apa-apa lama. Pace saya dengan pace orang berbeda-beda, jadi gak masalah saya mempelajari hal yang lain. Mau apapun itu, percayalah. Saya Gogunas Segenap Tim Pusrem Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar, subscribe, dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik nafas, buang. Tengah kopinya ambil korengnya dan sebatin aja dulu.